Ya, ini menurut saya kan salah satu bentuk konsolidasi media. Jadi Forum Pemret, AMSI, PWI, kita bersuara untuk hal yang sama, yaitu meminta negara untuk tidak atau memberikan insentif pajak kepada media. Nah, ini kita gaungkan karena memang ada presidennya. Dulu pada zaman COVID itu dilakukan. Bahkan waktu itu kita bayar listrik itu 50%. Nah, ini tentu sangat membantu buat media. Tapi buat negara barangkali tidak terlalu mengganggu karena pajak media kalau dikumpulkan semuanya berapa sih dibanding dengan total perolehan pajak negara gitu. Mungkin nggak ada 0,001%-nya gitu loh. Artinya kalau ini dilakukan oleh negara tidak akan terlalu terkurangi, tapi media menjadi sangat terbantu untuk keberlanjutannya. Nah, ini memang akan dan terus kita gaungkan bersama. Dan di negara-negara yang lain itu banyak yang sudah melakukan begitu. Berapa yang saya dengar misalnya kayak di India, itu produk-produk knowledge itu nggak dipajak gitu. Dan itu memang masuk akal gitu, karena ini kan public goods ya. Masyarakat berhak untuk mendapatkan knowledge seperti kita oksigen lah. Nah, seluruh elemen yang istilahnya menambah knowledge-nya bangsa, menambah knowledge-nya warga, ini kan justru dia harus diencourage. Oke lah, mungkin dalam situasi begini negara juga tidak cukup punya ruang untuk membuat program khusus, misalkan kampanye besar-besaran atau pasang iklan besar-besaran di media, kita paham. Tapi dalam situasi begini mungkin negara juga bisa di sisi lain memberikan insentif perpajakan agar langkah media menjadi semakin ringan. Kita media ya, jurnalisme di Indonesia lah aku mau bilang, karena kan media sama jurnalis hal yang berbeda ya, adalah membutuhkan dukungan dari pemerintah. Dan text for knowledge ini penting, kenapa? Karena apapun yang dihasilkan diproduksi oleh media itu sebenarnya adalah pengetahuan gitu. Sebagaimana fungsi media itu, mereka itu fungsinya adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan, juga menghibur ya. Jadi ada beberapa fungsi jurnalisme di situ, dan text for knowledge itu penting untuk menganggap ini bagian daripada pendidikan atau pengetahuan untuk khalayak. Jadi aku pikir ide ini udah cukup bagus ya, terutama juga dengan mendukung hidupnya media-media, dan juga nanti kalau medianya hidup otomatis kan jurnalisnya juga pasti akan sejahtera gitu loh. Jadi kita baliknya ke situ. Untuk kita bisa lepas daripada pajak, itu kita juga harus menyajikan yang namanya jurnalisme berkualitas gitu. Jurnalisme berkualitas ini itu jadi hal yang penting. Kalau jurnalisme sudah berkualitas, sudah kita jangkau, otomatis text for knowledge ini bisa dilakukan gitu loh menurut saya. Jadi saling mengait gitu loh. Jadi kita nggak bisa minta pajak jangan ada, tapi sementara kualitas jurnalisme kita juga masih harus dibenahi. Kondisi jurnalisme kita kan sangat bermasalah ya saat ini ya teman-teman, sangat bermasalah. Jadi kalau kita mau mendukung supaya ini bisa dicapai oleh pemerintah gitu ya, kita harus kasih sesuatu untuk mereka gitu loh. Jadi kita nggak bisa meminta mereka untuk jemput bola langsung ke kita kalau hasil kerja kita tuh belum beres gitu. Ya, karena harusnya industri yang memberikan pengetahuan yang meaningful kepada masyarakat itu harusnya mendapatkan privilege ya. Privilege peringanan pajak, keringanan harga kertas kalau media cetak. Nah, itu justru Indonesia sudah terlambat karena negara lain sudah melakukan itu. Dan ini harus segera dikejar lah, biar ini menjadi satu kebijakan yang real. Dan kebetulan negara sedang membutuhkan, maksudnya media massa sedang sangat membutuhkan itu ya, sedang sangat membutuhkan. Kita tidak mungkin bisa berkompetisi dengan platform kalau tidak ada insentif, tidak ada privilege, karena monopoli mereka itu begitu kuat. Jadi harus ada perlakuan khusus kepada industri media massa yang jelas-jelas memberikan pengetahuan yang bermakna buat masyarakat.